Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gralistia Randa Tandilawa, NIM 23101153, kelas IKA 23A. Saya akan mempresentasikan mengenai algoritma penjadwalan first in, first out, atau biasa disebut first come, first server. Oke, baik saja tanpa untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Apa sih itu algoritma FIFO atau first come first serve? Algoritma penjadwalan ini merupakan algoritma penjadwalan sistem yang secara otomatis mengeksekusi permintaan dan proses yang antri sesuai urutan kedatangannya. Ini adalah algoritma penjadwalan CPU yang termudah dan paling sederhana. Dalam algoritma jenis ini, proses yang meminta CPU terlebih dahulu mendapatkan alokasi CPU terlebih dahulu. Adapun karakteristik dari FCFS ini, yang pertama non-primitif. Proses akan dijalankan hingga selesai sebelum CPU beralih ke proses lain. Yang kedua, sederhana, sangat mudah diimplementasikan karena proses dijalankan berdasarkan urutan kedatangan. Yang ketiga, antrian FIFO atau first in, first out. Proses pertama yang datang akan dieksekusi lebih dahulu. Adapun kekurangannya yaitu karena algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan CPU non-primitif, jadi setelah proses dialokasikan ke CPU, proses tersebut tidak akan pernah melepaskan CPU sampai selesai dieksekusi. Lalu rata-rata waktu tunggunya itu tinggi. Lalu proses pendek yang berada di belakang antrian harus menunggu proses panjang di depan selesai. Dan yang terakhir, tidak primitif. Proses besar bisa memblokir proses kecil hingga selesai, bahkan jika proses kecil membutuhkan waktu sedikit untuk dieksekusi. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama sederhana dan mudah. Urutan kedatangan menentukan pelayanan tanpa proses seleksi rumit. Yang kedua, adil dan transparan. Pengguna merasa dihargai karena dilayani sesuai giliran. Ketiga, minim overhead. Efisien dalam penggunaan sumber daya tanpa beban pemrosesan tambahan. Yang keempat, mengurangi konflik. Sistem jelas sehingga pengguna tidak perlu bersaing ketat. Yang kelima dan terakhir, efektif untuk permintaan rendah. Ideal pada kondisi dengan antrian rendah atau sederhana. Baik, kita masuk dalam cara pengerjaan dari algoritma ini. Nah, di sini sudah ada tabel yang di dalamnya memuat proses arrival time dan burst time. Nah, pada P1 arrival time-nya 0, burst time-nya 12, P2 arrival time-nya 2, burst time-nya 8, P3 arrival time-nya 3, burst time-nya 5, P4 arrival time-nya 5, burst time-nya 2, dan P5 burst time-nya 9, arrival time-nya 9, burst time-nya 1. Dan di samping dari tabel ini ada rumus untuk mencari current time, turnaround time, dan waiting time. Nah, pada slide ini sudah terlihat jelas bahwa sudah ada 3 kolom tambahan dari current time, turnaround time, dan waiting time. Nah, untuk mencari current time itu kita lihat dari burst time-nya. Nah, karena proses pertama adalah proses yang paling pertama dan tidak ada proses sebelumnya, jadi current time-nya kita ambil dari burst time-nya yaitu 12. Nah, pada burst time pada P2 untuk mencari current time-nya itu kita jumlahkan dari current time P1 dijumlahkan dengan burst time P2. Jadi 12 ditambah 8 sama dengan 20. Jadi current time dari P2 sama dengan 20. Untuk P3 sama dengan kayak tadi,
kita tambahkan current time P2 dengan burst time P3. Jadi 20 tambah 5 sama dengan 25 untuk current time P3. Nah, untuk current time P4, kita tambahkan current time dari P3 ditambah dengan burst time P4 yaitu 2. Jadi 25 ditambah 2 sama dengan 27 untuk current time P4. Nah, untuk P5, current time-nya yaitu kita tambahkan dari current time P4 ditambah dengan burst time P5. Jadi 27 tambah 1 sama dengan 28 untuk current time P5. Nah, selanjutnya untuk turnaround time. Untuk mencari turnaround time ini dengan cara kita kurangi current time ke arrival time. Jadi untuk pada proses yang pertama ini kita cukup kurangi current time P1 dengan arrival time-nya. Jadi 12 dikurang 0 sama dengan 12 untuk turnaround time-nya P1. Nah, untuk P2, kita kurangi current time-nya 20 dengan arrival time-nya 2. Jadi 20 kurang 2 sama dengan 18. 18 untuk turnaround time-nya P2. Nah, untuk P3, kita kita kurangi turnaround time-nya 25 dan arrival time-nya 3, jadi 25 kurang 3 sama dengan 22 untuk turnaround time-nya P3. Nah, untuk P4, kita kurangi lagi current time-nya 27, dikurang arrival time-nya 5, jadi 27 dikurang 5 sama dengan 22 untuk turnaround time-nya P4. Nah, untuk P5, current time-nya kita kurangi dengan arrival time-nya, yaitu 28 dikurang 9, sama dengan 19 untuk turnaround time-nya P5. Dan untuk mencari waiting time-nya dengan cara kita kurangi turnaround time dengan burst time. Nah, pada P1 turnaround time-nya ini 12. Kita kurangi dengan burst time-nya 12. Jadi 12 dikurang 12 sama dengan 0. Jadi waiting time dari P1 sama dengan 0. Nah, untuk P2, turnaround time-nya itu 18. Kita kurangi dengan burst time-nya yaitu 8. Jadi 18 kurang 8 sama dengan 10. Waiting time pada P2 itu sama dengan 10. Untuk waiting time dari P3, kita kurangi lagi. Turnaround time-nya 22, burst time-nya 5, jadi 22 kurang 5 sama dengan 17. 17 untuk waiting time-nya P3. Nah, untuk P4, kita kurangi turnaround time-nya 22, burst time-nya 2, jadi 22 kurang 2 sama dengan 20. Nah, 20 untuk waiting time-nya P4. Untuk P5, turnaround time-nya itu 19, kita kurangi dengan burst time-nya 1. 19 kurang 1 sama dengan 18. Nah, untuk 18 ini waiting time dari P5. Nah, di samping dari tabel ini ada gain card. Nah, gain card ini meliputi dari hasil current time setiap proses. Nah, bisa dilihat dimulai dari 0. Nah, P1 ini berjalan dari waktu 0 hingga 12. Dan P2 ini mulai dari waktu 12 hingga waktu ke-20. P3 dimulai dari waktu 20 hingga 25. P4 berjalan dari waktu 25 hingga 27. Dan P5 berjalan dari waktu 27 hingga 28. Nah, berikutnya kita akan mengerjakan soal mengenai FCFS ini. Nah, dalam tabel ini ada P1, P2, P3, dan P4. Arrival time P1 itu adalah 0, burst time-nya 4, P2 arrival time-nya 1, burst time-nya 3,
P3 burst time-nya 1, arrival time-nya 2, P4 burst time-nya 2, arrival time-nya 3. Nah, kita akan mencari seperti sebelumnya, yaitu current time-nya, turnaround time, dan waiting time-nya dengan rumus yang sebelumnya. Nah, pada slide baru ini, kita dapat melihat bahwa eh, eh, sudah ada kolom current time, turnaround time, dan waiting time-nya. Sama seperti tadi, current time kita lihat dari burst time. Untuk current time yang proses pertama itu kita ambil dari burst time-nya, yaitu 4. Dan untuk P2, current time-nya itu kita jumlahkan dari current time P1 kita jumlah dengan burst time-nya P2. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. 7 ini current time dari P2. Untuk P3, kita tambahkan lagi current time-nya P2 dengan burst time-nya P3. Jadi 7 tambah 1 sama dengan 8. Nah, 8 ini adalah current time dari P3. Nah, untuk P4, 8 current time-nya P3, kita tambahkan dengan burst time-nya P4. Jadi 8 tambah 2 sama dengan 10. Nah, 10 ini adalah current time dari P4. Nah, untuk turnaround time-nya. Untuk turnaround time-nya ini, kita kurangi lagi dari current time dengan arrival time. Untuk P1, current time-nya 4, arrival time-nya 0. 4 kurang 0 sama dengan 4. 4 adalah turnaround time-nya P1. Untuk P2, current time-nya 7, arrival time-nya 1. 7 kurang 1 sama dengan 6. 6 adalah turnaround time dari P2. Untuk P3, current time-nya 8, arrival time-nya 2. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 merupakan turnaround time dari P3. Nah, untuk P4, current time-nya 10, arrival time-nya 3. 10 dikurang 3 sama dengan 7. Nah, 7 ini merupakan turnaround time dari P4. Sekarang ke waiting time. Waiting time-nya ini kita kurangi turnaround time dengan burst time. Nah, untuk P1, turnaround time-nya tadi 4, burst time-nya 4, jadi 4 kurang 4 sama dengan 0 untuk waiting pada P1. Untuk P2, turnaround time-nya tadi 6, burst time-nya 3, 6 kurang 3 sama dengan 3 untuk waiting time P2. Lalu untuk P3, turnaround time-nya tadi 6, terus burst time-nya 1, 6 kurang 1 sama dengan 5. 5 adalah waiting dari P3. Terus untuk P4, turnaround time-nya tadi 7, burst time-nya 2. 7 dikurang 2 sama dengan 5. 5 adalah turnaround time dari P4. Nah, di samping dari tabel ini, sudah ada Gantt chart. Nah, Gantt chart ini tadi meliputi current time dari setiap proses. Nah, dimulai dari 0, 4, 7, 8, dan 10. P1 dimulai dari waktu 0 dan selesai pada waktu 4. P2 dimulai dari waktu 4 dan selesai di waktu 7. P3 dimulai dari waktu 7 dan selesai di waktu 8. Dan P4 mulai dari waktu 8 dan selesai di waktu 10. Baik, demikianlah penjelasan saya, presentasi saya mengenai algoritma penjadwalan first in first out atau first come first server. Jikalau ada kata yang salah atau penjelasan saya yang salah, mohon dimaafkan karena saya adalah manusia yang terbatas. Sekian dari saya dan terima kasih.